Setiap malam, suara itu datang. Seseorang atau sesuatu berdiri di balik pintu. Dia memanggil namaku, mengajakku ikut mati. Dan malam ini mungkin menjadi malam terakhirku. Raka adalah seorang mahasiswa semester akhir yang tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di daerah Ciledug, Tangerang. Rumah itu sederhana, berdinding semen kusam dengan satu kamar tidur, dapur kecil, dan ruang tamu yang hanya berisi sofa bekas. Awalnya, rumah itu terasa nyaman. Lokasinya tenang, harga sewanya murah, dan hanya berjarak 10 menit dari kampus. Namun, sejak sebulan terakhir, Raka mulai dihantui sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Hampir setiap malam, ia bermimpi tentang seorang perempuan berambut panjang. Wajahnya pucat dengan mata hitam kosong, selalu berdiri di ujung kamarnya. Dalam mimpinya, perempuan itu hanya mengatakan satu kalimat dengan suara lirih namun jelas, "Ikut aku mati." Awalnya, Raka mengira itu hanya mimpi buruk biasa akibat kelelahan. Tapi, seiring berjalannya waktu, mimpi itu semakin nyata. Ia bisa merasakan hawa dingin menusuk tulangnya, bau anyir darah, bahkan suara napas berat perempuan itu mendekat ke telinganya. Malam ke-14, Raka terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia menyalakan lampu kamarnya, namun seolah-olah bayangan perempuan itu masih berdiri di pojok ruangan. Ia berkali-kali mengucek mata, menepuk pipi, namun sosok itu tetap di sana, menunduk dengan rambut panjang menutupi wajah. "Siapa kamu?" teriak Raka dengan suara bergetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat kepalanya perlahan, memperlihatkan wajah pucat penuh luka, lalu mengucapkan kalimat yang sama. "Ikut aku mati, Raka." Tubuh Raka langsung kaku. Ia tidak bisa bergerak. Mulutnya ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Detik berikutnya, lampu kamarnya mendadak padam. Dan ketika nyala lagi, sosok perempuan itu lenyap. Keesokan paginya, Raka berusaha menganggap semua itu sebagai halusinasi. Ia menceritakan pengalamannya kepada sahabatnya, Bagas. Namun Bagas hanya menertawakannya. "Ah, lu tuh kebanyakan nugas sama kopi. Jangan mikir aneh-aneh. Besok gue nginep deh di kontrakan lo, biar lo nggak ngerasa sendirian." Raka mengangguk lega. Malam itu, Bagas benar-benar tidur di kontrakan. Mereka mengobrol sampai larut malam, hingga akhirnya terlelap. Namun, sekitar pukul 3 pagi, Raka terbangun. Ia mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Ia mencoba mengabaikannya, tapi suara itu semakin keras. Dengan gemetar, ia menoleh dan betul saja, sosok perempuan itu berdiri di luar jendela, menempelkan wajah pucatnya ke kaca. "Raka, ikut aku mati sekarang." Raka menoleh ke arah Bagas yang tidur di lantai. Ia ingin membangunkannya, namun tubuhnya kembali membeku. Saat itu, Raka hanya bisa menatap sosok menyeramkan itu yang perlahan membuka mulutnya lebar-lebar, seolah ingin menelan seluruh kepalanya. Lampu kamar tiba-tiba padam. Lampu kamar kontrakan Raka padam begitu saja malam itu. Tubuh Raka masih kaku, matanya terpaku pada jendela. Hanya sesaat, tapi baginya terasa sangat lama. Bayangan perempuan berambut panjang yang menempelkan wajahnya di kaca tadi sudah lenyap, meninggalkan embun dingin di permukaan jendela. "Rak, kenapa lu bengong begitu?" Suara Bagas tiba-tiba terdengar. Rupanya ia terbangun. Raka menoleh cepat, nafasnya terengah, seolah baru saja lepas dari lilitan tali. "Gas, lu nggak lihat tadi? Ada dia di jendela. Dia ngeliatin gue lagi." Bagas mengernyit.
Siapa maksud lo? Jangan bilang lo masih mikirin setan lo itu. Bukan mikirin, dia beneran ada, Gas. Tadi mukanya nempel di kaca jendela. Matanya kosong, suaranya. Belum sempat Raka menyelesaikan kalimatnya, suara duk, duk, duk terdengar dari jendela. Kali ini jelas, keras, dan berulang. Raka dan Bagas sama-sama menoleh. Di balik kaca buram yang berembun, terlihat siluet tangan pucat mengetuk dari luar. Jari-jarinya panjang, kurus, dan bergerak perlahan, seolah menggaruk permukaan kaca. Bagas yang biasanya paling berani pun langsung pucat. Ia bangkit, berdiri dengan langkah gemetar. Rak, ini apaan? Raka hanya bisa menelan ludah. Itu dia datang lagi. Seketika, suara perempuan itu terdengar. Kali ini jelas masuk ke dalam kamar, meski bibirnya tak terlihat bergerak dari balik jendela. Raka, aku menunggu, ikut aku mati. Suara itu lirih tapi menggema, membuat bulu kuduk mereka berdiri serentak. Bagas spontan berteriak, "Pergi kau!" Ia melempar botol air mineral ke arah jendela. Botol itu membentur kaca, jatuh berisik ke lantai. Tapi sosok di balik kaca sama sekali tidak bergeming, hanya menempelkan wajahnya semakin dekat. Mulutnya terbuka lebar, menampilkan gigi hitam penuh darah. Raka menjerit, menutup telinganya, namun suara itu semakin jelas di kepalanya. "Ikut aku mati, ikut aku mati." Tiba-tiba, semua berhenti. Jendela kembali kosong. Sunyi. Bagas terengah-engah, keringat bercucuran di dahinya. Ia menatap Raka dengan wajah pucat pasi. "Lo nggak bohong?" "Rak, gue juga ngelihatnya barusan." Ini bukan halusinasi. Raka terduduk di lantai, tubuhnya lemas. "Gua udah bilang, Gas, dia datang tiap malam. Selalu bilang hal yang sama. Ajak gua mati. Gua nggak tahu dia siapa. Kenapa dia ngikutin gue?" Bagas menatap sahabatnya itu dengan rasa takut bercampur iba. "Rak, lo harus keluar dari rumah ini. Lo nggak bisa terus di sini sendirian. Ini udah bukan main-main." Namun, meski mereka sama-sama ketakutan, malam itu mereka tidak punya pilihan selain bertahan hingga pagi. Keesokan harinya, Bagas memutuskan bolos kuliah. Ia menemani Raka, mencoba menenangkan dengan humor-humor recehnya. Walau jelas wajahnya masih pucat karena kejadian semalam. "Rak, gue punya kenalan. Namanya Pak Harun, orang tua di kampung gue. Katanya beliau ngerti hal-hal begini. Kalau lo mau, kita coba tanya ke dia." Awalnya, Raka ragu. Tapi, mengingat teror yang semakin nyata, ia akhirnya mengangguk. "Apapun gue lakuin, Gas. Gue udah gak kuat lagi." Malam itu, sebelum tidur, mereka sempat membaca doa bersama. Bagas mencoba menguatkan diri dengan bacaan ayat kursi yang dia ingat. Raka menutup matanya rapat, berharap malam ini bisa lewat tanpa gangguan. Namun, sekitar pukul 2 dini hari, Raka merasakan tubuhnya berat. Ia membuka mata perlahan dan mendapati sosok itu sudah berdiri di dalam kamar. Kali ini, tidak di jendela. Tidak jauh, hanya beberapa langkah dari kasurnya. Rambut panjangnya menjuntai ke lantai, wajah pucatnya menunduk dengan baju putih penuh noda darah menghitam. Ia mengangkat kepalanya, lalu mengulurkan tangannya yang kurus ke arah Raka. "Ikut aku mati malam ini." Raka ingin menjerit, tapi suaranya tercekat. Ia menoleh ke arah Bagas, berharap sahabatnya juga melihat. Tapi anehnya, Bagas masih tidur pulas, sama sekali tak terbangun. Perempuan itu mendekat perlahan. Setiap langkahnya membuat hawa dingin menusuk tulang. Nafasnya berat, terdengar seperti suara orang sekarat. Ketika jaraknya tinggal 1 langkah, Raka nekat mengguncang tubuh Bagas. "Gas, bangun, dia ada di sini." Bagas terbangun dengan mata setengah sadar. Namun kali ini, ia tidak melihat apa-apa. "Rak, lu kenapa? Gua gak lihat siapa-siapa." Raka menoleh kembali. Dan benar saja, sosok itu sudah lenyap. Namun sebelum hilang sepenuhnya,
Ia sempat berbisik lirih di telinga Raka. "Besok malam, giliranmu." Hari berikutnya terasa panjang bagi Raka. Sejak malam itu, pikirannya tidak pernah tenang. Kata-kata terakhir perempuan pucat itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. "Besok malam, giliranmu." Raka mencoba mengisi waktunya dengan beraktivitas di kampus, tetapi bayangan wajah pucat penuh darah itu selalu muncul di benaknya. Setiap bayangan bergerak di sudut mata, setiap suara kecil membuatnya melompat kaget. Bagas yang ikut menemani tak kalah khawatir. "Rak, malam ini kita ke rumah Pak Harun aja. Gua udah telepon beliau. Katanya dia siap ketemu," kata Bagas dengan nada serius. Raka mengangguk meski wajahnya tetap pucat. "Oke Gas, gua takut kalau harus ngelewatin malam lagi kayak gini." Sore itu, mereka pergi ke rumah Pak Harun, seorang lelaki tua yang dikenal masyarakat kampung Bagas sebagai orang bijak yang paham soal hal-hal gaib. Rumahnya sederhana, berdinding papan dengan halaman penuh tanaman obat. Pak Harun menyambut mereka dengan senyum tipis, seolah sudah tahu maksud kedatangan mereka. "Kalian terlihat lelah. Ada sesuatu yang mengikuti kalian, bukan?" Raka tercekat. "Pak, saya diganggu sosok perempuan. Hampir tiap malam dia datang. Dia selalu bilang satu hal, mengajak saya ikut mati." Mata Pak Harun menatap tajam, sorotnya menusuk ke arah Raka. "Kau harus jujur. Pernahkah kau melakukan sesuatu di tempat itu? Atau mungkin kau melewati batas tanpa kau sadari?" Raka menggeleng bingung. "Saya nggak ngerti, Pak. Saya nggak pernah macam-macam." Pak Harun diam sejenak lalu menutup mata. Bibirnya komat kamit seakan membaca sesuatu. Tak lama kemudian, ia berkata, "Pelan, dia bukan perempuan biasa. Dia arwah penasaran yang mati tidak wajar. Dan kau, Raka, sudah ditandai olehnya." "Ditandai?" Raka menelan ludah. "Ya, dia memilihmu. Ia ingin kau menemaninya. Jika kau menolak, terornya tidak akan berhenti. Dan biasanya, bila malam ketiga panggilannya ditolak, sesuatu yang buruk akan terjadi." Raka merasakan darahnya berhenti mengalir. "Malam ketiga?" "Pak, tadi malam dia bilang, giliran saya besok malam." Bagas sontak memegang bahu sahabatnya. "Pak, apa ada cara supaya dia nggak bawa Raka? Tolong, jangan diam aja." Pak Harun menarik nafas dalam-dalam. "Ada cara, tapi kau harus berani, Raka. Kau harus menghadapi sosok itu langsung. Jangan lari, jangan menolak. Tanyakan siapa dia dan apa yang dia inginkan. Baru setelah itu, aku bisa bantu memutus ikatannya." Raka membelalak. "Menghadapi dia? Pak, saya bahkan gak bisa bergerak setiap dia muncul." Pak Harun menatapnya tegas. "Kalau kau lari, dia akan semakin kuat. Percayalah, hanya dengan berani menghadapi, kau bisa tahu kebenarannya." Malam itu, Raka dan Bagas kembali ke kontrakan. Mereka membawa sebotol air doa dari Pak Harun, serta beberapa kertas bertuliskan ayat-ayat yang ditempelkan di sudut ruangan. Meski begitu, hati Raka tetap menciut. Jam dinding berdetak lambat. Pukul 1 dini hari, belum ada apa-apa. Pukul 2:15, hawa kamar mendadak dingin. Angin masuk dari celah jendela, padahal kaca tertutup rapat. Bagas yang tadinya berusaha keras melek, mulai terkantuk. Tapi Raka tidak bisa tidur sama sekali. Matanya terpaku pada sudut kamar. Dan benar saja, sosok itu muncul kembali. Perempuan berambut panjang itu berdiri di pojok dengan tubuh condong ke depan. Kepalanya menunduk, rambut menutupi wajah, lalu perlahan mengangkat kepala, memperlihatkan mata hitam kosong dan senyum menganga. "Raka, waktunya ikut aku mati." Raka teringat pesan Pak Harun. Dengan tubuh gemetar, ia mencoba bersuara. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu ngikutin aku?" Sosok itu berhenti melangkah. Senyumnya perlahan hilang. Kepalanya miring ke kanan, lalu ke kiri,
seperti boneka patah leher. Suara lirih keluar dari mulutnya. Aku, Sari, aku mati di kamar ini, dan aku tidak mau sendirian. Raka membelalak. Kamu? Mati? Di kamar ini? Sari mendekat, tubuhnya menyeret di lantai, menimbulkan suara kain basah. Ikut aku Raka, temani aku, mati di sini. Raka panik, tubuhnya gemetar hebat. Ia berusaha meraih botol air doa di meja, tapi tangannya tidak sampai. Sosok itu makin dekat, wajahnya hampir menempel ke wajah Raka. Bau anyir darah menyeruak, membuatnya hampir muntah. Di saat itu, Bagas tiba-tiba terbangun. Ia melihat sosok Sari begitu dekat dengan Raka. Tanpa pikir panjang, Bagas mengambil botol air doa dan menyiramkannya ke arah Sari. Jeritan melengking menggema di kamar. Tubuh Sari berasap, wajahnya melipat mengerikan sebelum akhirnya lenyap dalam sekejap. Namun sebelum menghilang, ia sempat menatap Raka dengan mata hitamnya dan berbisik, "Kau tidak bisa lari, Raka. Besok aku datang lagi." Sejak malam ketika Bagas menyiram sosok Sari dengan air doa, suasana kontrakan Raka semakin mencekam. Walau sosok itu lenyap sementara, rasa takut tidak juga hilang. Justru kata-kata terakhir Sari terngiang lebih jelas. "Kau tidak bisa lari, Raka. Besok aku datang lagi." Keesokan paginya, Raka benar-benar linglung. Matanya merah karena tak tidur semalaman dan tubuhnya lemas. Bagas mencoba menenangkan, tapi ia sendiri dihantui rasa bersalah. "Rak, kita harus balik ke Pak Harun. Ini udah kelewatan. Kalau benar sosok itu dulunya mati di kamar lo, berarti ada sejarah kelam di kontrakan ini." Raka hanya mengangguk lemah. "Gas, kalau gue benar-benar mati, lo jangan salahin diri lo. Kayaknya dia udah gak bakal ngelepas gue." Jangan ngomong sembarangan. Kita masih ada cara. Pak Harun pasti tahu jalan keluarnya." Sore itu, mereka kembali menemui Pak Harun. Lelaki tua itu sudah menunggu di teras rumahnya dengan wajah serius. "Aku sudah mencoba mencari tahu. Kontrakanmu memang punya sejarah kelam," kata Pak Harun perlahan. "Ada seorang perempuan bernama Sari yang ditemukan mati gantung diri di kamar itu 5 tahun lalu. Kabarnya, ia mati karena dipaksa menikah dengan lelaki yang tidak ia cintai. Tubuhnya digantung dengan tali kain dan wajahnya membiru membusuk di kamar yang kini kau tempati." Raka terdiam, tubuhnya merinding mendengar nama itu. "Jadi, dia beneran Sari seperti yang dia bilang kemarin?" Pak Harun mengangguk. "Arwah seperti itu tidak tenang. Ia butuh teman dan ia melihatmu sebagai pengganti. Kau ditandai. Malam ini panggilannya masuk malam ketiga. Jika kau tak kuat, bisa saja kau ikut bersamanya." Bagas sontak menatap Pak Harun dengan gusar. "Terus gimana cara nyelamatin Raka, Pak? Jangan cuma bilang dia bakal mati." Pak Harun menatap keduanya dengan sorot tajam. "Malam ini aku akan ikut ke kontrakanmu. Aku akan mencoba menghadapinya. Tapi ingat, kalian berdua harus berani. Jika kalian lari, arwah itu akan semakin kuat." Malam itu, suasana kontrakan lebih dingin dari biasanya. Pak Harun duduk bersila di ruang tamu dengan dupa menyala, membaca doa-doa pelan. Bagas duduk di sampingnya, sementara Raka duduk di kasurnya dengan wajah pucat. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Angin kencang berhembus dari arah jendela. Lampu berkedip-kedip. Bau anyir mulai menyebar. Lalu terdengar suara krik-krik seperti kayu dipijak. Dari pojok kamar, sosok itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Rambut panjang menjuntai, wajah pucat membiru dengan bekas tali menjerat lehernya. Lidahnya terjulur dan matanya menatap lurus ke arah Raka. "Raka, waktunya ikut aku mati." Pak Harun membuka mata, lalu berdiri. "Sari, dengarkan aku. Kau sudah mati. Tempatmu bukan lagi di sini.
Jangan tarik yang masih hidup. Namun, sosok itu hanya melengos, terus menatap Raka. Senyumnya melebar hingga ke pipi, lalu ia mengulurkan tangannya. Bayangan hitam merambat ke lantai, menjalar hingga ke kaki Raka. Raka menjerit, berusaha melepaskan kakinya, tapi bayangan itu seperti rantai. Tubuhnya mulai ditarik ke arah sosok Sari. "Pak, tolong!" teriak Bagas panik. Pak Harun dengan cepat menyiramkan air doa ke arah bayangan itu. Bayangan berasap, tapi tak sepenuhnya hilang. Sosok Sari tertawa keras, suara tawanya melengking memenuhi kamar. "Kalian kira bisa melawanku? Raka sudah jadi milikku." Tubuh Raka semakin tertarik, matanya berkaca-kaca, wajahnya pucat pasi. "Gas, gue gak mau mati. Tolong gue, Gas." Bagas dengan nekat memeluk tubuh Raka, mencoba menahannya agar tidak terseret. Tapi semakin ia menahan, semakin kuat tarikan itu. Pak Harun membaca doa keras-keras, suaranya bergetar namun mantap. Dupa di depannya berkobar, lalu padam begitu saja. Lampu kontrakan mati. Dalam gelap gulita, hanya terdengar tawa Sari dan jeritan Raka yang makin lemah. Tiba-tiba, mata Raka melotot. Dari mulutnya keluar bisikan dengan suara yang bukan miliknya. "Aku Sari, dan malam ini Raka akan mati bersamaku." Tubuh Raka berguncang hebat di lantai kamar kontrakan. Bagas memeluk erat sahabatnya, tapi kekuatannya tak sebanding dengan tarikan gaib yang menyeret Raka mendekat ke arah sosok Sari. Mata Raka melotot, pupilnya mengecil seperti orang sekarat. Mulutnya bergerak, tapi suara yang keluar bukan suaranya. "Aku Sari, aku sudah menjemputnya. Raka akan mati bersamaku malam ini." Bagas menjerit panik. "Rak, lawan Rak. Jangan biarin dia masuk ke tubuh lo." Namun, Raka hanya menggeram, napasnya berat, dan dari mulutnya keluar cairan hitam pekat berbau anyir. Pak Harun yang masih bersila di lantai dengan keringat bercucuran memperkeras bacaannya. Tangannya bergetar saat memercikan air doa ke arah tubuh Raka. "Keluar, jangan kau rebut yang bukan hakmu, Sari." Seketika tubuh Raka menegang. Ia terangkat beberapa senti dari lantai, lalu terhempas keras ke dinding. Bagas menjerit, berlari menghampiri, tapi terhenti ketika melihat bayangan hitam besar muncul di belakang Sari. Bayangan itu menyerupai sosok perempuan yang tergantung. Lidah menjulur panjang, matanya kosong, kepalanya miring ke samping seakan masih tergantung di tali. "Dia milikku. Kau tidak bisa menghalangi." Pak Harun berdiri dengan tubuh yang goyah. "Sari, kau mati dengan penuh dendam, aku tahu. Tapi jangan bawa Raka bersamamu. Lepaskan dia." Namun, sosok itu malah menatap Pak Harun dengan senyum sinis. Bayangan hitam menjalar semakin cepat, melilit pergelangan kaki Raka. Kali ini, tubuh Raka mulai benar-benar terseret ke arah pojok kamar. Tempat bayangan itu terbuka seperti lubang hitam pekat. Bagas nekat memeluk tubuh Raka sambil berteriak, "Pak, apapun caranya, tolong hentikan ini. Kalau enggak, Raka beneran mati." Pak Harun menggertakkan gigi, lalu mengambil sebuah keris kecil yang terselip diikat pinggangnya. Bilahnya berkilau samar, terkena cahaya redup lilin yang tersisa. "Ini peninggalan leluhurku. Keris ini bisa memutus ikatan roh gentayangan." Ia menghunus keris itu, lalu menusukkannya ke lantai, tepat di dekat bayangan hitam yang menarik Raka. Seketika terdengar jeritan melengking. Tubuh Sari bergetar hebat, wajahnya berubah semakin rusak. Matanya keluar dari rongga, kulitnya mengelupas, darah hitam menetes dari rambut panjangnya. "Kalian berani melawanku? Aku tidak akan pergi sendirian." Dalam sekejap, suhu kamar turun drastis. Bagas menggigil hebat, sedangkan Raka terus menggelepar. Matanya kini terbalik, hanya memperlihatkan putihnya saja.
Pak Harun menekan kerisnya lebih dalam ke lantai sambil terus membaca doa. Asap putih tipis muncul dari lantai, membentuk semacam lingkaran cahaya di sekitar Raka. "Gas, tarik Raka masuk ke dalam lingkaran, cepat!" teriak Pak Harun. Dengan sisa tenaga, Bagas menyeret tubuh Raka ke tengah lingkaran asap putih. Begitu berhasil, tarikan gaib itu melemah. Bayangan hitam yang tadinya kuat kini terhambat oleh lingkaran doa. Namun Sari tidak tinggal diam. Ia menjerit lalu merangkak cepat dengan gerakan patah-patah menabrak lingkaran itu. Tubuhnya terbakar saat menyentuh batas, tapi ia terus memaksa masuk. Raka mendadak sadar sejenak. Dengan suara lemah, ia berbisik, "Gas, gue capek. Kalau ini jalan gue, biarin aja gue ikut." Bagas menampar pipi sahabatnya keras-keras. "Jangan ngomong gitu, Ra. Lo belum waktunya mati. Lo punya gue. Lo punya masa depan. Jangan biarin setan itu menang." Air mata jatuh di pipi Bagas. Ia mengguncang tubuh Raka berkali-kali, berharap sahabatnya kembali sadar. Pak Harun masih terus melawan. Suaranya mulai parau. "Raka, kalau kau menyerah, dia akan benar-benar membawamu. Lawan. Ingat keluargamu, ingat hidupmu. Jangan serahkan dirimu." Raka menggigil. Matanya kembali normal perlahan. Tapi sosok Sari semakin marah. Ia menjerit dengan suara dua lapis, suara perempuan bercampur erangan pria, hingga kaca jendela retak. "Kalau Raka tidak ikut, maka salah satu dari kalian harus mati menggantikannya." Ucapan itu membuat darah Bagas membeku. Ia menoleh ke arah Pak Harun yang wajahnya kini penuh keringat. Pak Harun menatapnya dengan mata tajam, lalu berucap lirih, "Ini lebih berbahaya dari yang kuduga. Dia tidak hanya menuntut Raka, tapi menuntut nyawa siapapun yang berada di dekatnya." Seketika, lampu meledak. Kamar jatuh dalam kegelapan total. Dalam gelap itu, hanya terdengar suara langkah kaki menyeret semakin dekat ke arah lingkaran tempat Raka dan Bagas bersembunyi. Suara bisikan itu kembali terdengar dekat sekali, seolah tepat di telinga mereka. "Jika bukan Raka, siapa yang rela mati malam ini?" Hujan turun deras malam itu, lebih deras daripada malam-malam sebelumnya. Petir sesekali menyambar langit, membuat rumahku di kampung Sukaasih bergetar seperti ingin runtuh. Aku duduk di kamar dengan tubuh gemetar, sementara suara langkah kaki itu kembali terdengar di luar rumah. Tok, tok, tok. Suara itu seperti pukulan palu ke jantungku. Aku tahu siapa yang datang. Sosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat, mata kosong, dan senyum mengerikan itu. Dia kembali, seperti janji yang selalu ditepatinya. Malam ini dia datang lagi, mengajakku ikut mati. "Raka, waktunya sudah tiba. Ikutlah denganku." Suaranya lirih namun jelas, bercampur dengan desau angin yang menusuk tulang. Aku menutup telinga, berteriak sekencang mungkin, "Pergi, jangan ganggu aku lagi." Tapi semakin keras aku menolak, semakin dekat dia terasa. Dari balik jendela yang berembun, aku bisa melihat siluet tubuhnya berdiri di halaman rumah. Rambutnya basah, menempel di wajah, bajunya putih kusam berlumuran tanah. Dari matanya menetes cairan hitam pekat, seperti darah yang membusuk. Aku berlari ke ruang tengah, mencoba menyalakan lampu, tapi listrik tiba-tiba padam. Rumahku tenggelam dalam kegelapan. Hanya suara hujan deras dan langkah kakinya yang menyeret tanah terdengar semakin dekat. "Aku sudah menunggumu terlalu lama, Raka. Jangan melawan lagi." Bisiknya kini seakan berasal dari dalam rumah. Aku panik. Tanganku meraba-raba, mencari sesuatu untuk dijadikan senjata. Sebuah pisau dapur berhasil kugenggam. Tapi dalam hati aku tahu, pisau ini tak ada artinya menghadapi makhluk yang sudah mati. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka pelan. Krek.
Di sana, dia berdiri. Wajahnya kini jelas terlihat. Senyumnya merekah lebar, memperlihatkan deretan gigi hitam patah-patah. Tangannya terulur ke arahku, jari-jarinya panjang, kurus, dan penuh luka. Aku mundur ke dinding. "Apa maumu sebenarnya?" teriakku, hampir menangis. Dia hanya tersenyum, lalu berbisik, "Aku hanya ingin kau menemaniku, mati tak pernah sendiri." Ruangan mendadak berubah dingin. Nafasku mengepul seperti berada di dalam freezer. Aku merasa tubuhku melemah, seolah ada tenaga yang disedot dari dalam. Pandanganku mulai berkunang. Di detik itu aku sadar, perlawanan tidak lagi berguna. Hanya doa yang bisa menolongku. Dengan sisa kekuatan, aku membaca ayat kursi berulang kali. Suaraku bergetar, tapi aku terus memaksa lidahku melafalkan setiap bait. Sosok wanita itu tampak marah. Wajahnya berubah, semakin mengerikan. Matanya membelalak dengan bola mata yang menghitam penuh. Ia berteriak melengking hingga gendang telingaku terasa pecah. Tapi semakin aku membaca doa, semakin tubuhnya berasap seperti terbakar dari dalam. "Tidak, jangan tinggalkan aku sendiri," jeritnya panjang. Lalu tubuhnya meledak menjadi kabut hitam yang berputar cepat dan hilang tersedot entah kemana. Aku terjatuh, tubuhku lemas, seakan baru selesai berlari puluhan kilometer. Rumah kembali sunyi, hanya tersisa suara hujan yang perlahan mereda. Malam itu, aku pikir semuanya sudah berakhir. Tapi aku salah besar. Keesokan harinya, aku terbangun dengan badan penuh lebam, seolah habis dipukuli. Saat melihat cermin, aku hampir pingsan. Di leherku ada bekas jari panjang berwarna hitam. Seperti tangan wanita itu masih menempel, berusaha menarikku ke alamnya. Sejak malam itu, aku tidak pernah benar-benar tenang. Kadang aku masih mendengar bisikannya di telingaku, terutama saat menjelang tidur. Kadang aku juga masih melihat siluetnya di pojok ruangan, berdiri menatapku tanpa suara. Dan malam ini, saat aku menulis cerita ini, aku kembali mendengar ketukan itu di pintu rumahku. Tok, tok, tok. Dia kembali. Dan kali ini, aku tak yakin bisa menolak ajakannya lagi. Dia bilang, kematian bukan akhir, melainkan awal kebersamaan yang abadi. Setiap malam, aku masih mendengar ketukan itu. Tok, tok, tok. Mungkin suatu saat, giliranmu yang akan dia panggil.